wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Nabila. Saya Miftahul Rania Rifmawati. Di sini kami akan mengolah data sederhana menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini kita akan mengelolanya menggunakan SPSS dengan beberapa tahap-tahap. Yang pertama itu ada dengan uji rehabilitas dan validaritas. Jadi selanjutnya itu yang kedua ada uji asumsi klasik, yang dimana di dalamnya itu ada uji normalitas, uji multikolenialitas, Uji heteroskedastisitas. dan selanjutnya yang terakhir itu ada uji korealitas. Uji yang ketiga atau yang terakhir itu ada uji regresi dengan linear berganda sederhana. Mau tahu gimana tutorialnya? Ikutin videonya ya. Jangan lupa ditonton dan disimak. Oke, dari uji yang pertama ini kita akan mengerjakan uji rehabilitas dan uji validitas, yang dimana yang pertama kita dapat memasukkan data-datanya lewat Excel, yang dimana ini kita dapat dari isi kuesioner dari Google Form yang udah kita sebar. Selanjutnya setelah kita list, kita blok dari uji yang pertama yang X1-nya, lalu kita pindahkan pada SPSS-nya. Sebelumnya di variable view-nya kita tulis dulu di name-nya itu A1, A2 seperti yang ada di tampilan, lalu juga tipenya, terus weighted-nya desimal, label, volume seperti yang ada di layar. Tetap. Lalu untuk measure-nya ini kita ubah ke nominal semua. Contohnya seperti ada yang di layar. Lalu setelah udah seperti ini kita balik ke data view dan kita copy kita paste dari yang sudah kita copy dari Excel tadi, yang dimana ini terdapat data-data dari X1. Selanjutnya langsung aja kita uji coba untuk ininya, klik analis, lalu pilih yang scale. Setelah itu pilih yang reliability analysis. Setelah itu ada terdapat A1, A2, A3, A4 sampai A5. Lalu kita pindahkan ke items dari A1 sampai A5, kita ubah ke item. Kalau sudah, kita pilih statistik, lalu kita checklist yang paling atas yang di descriptive for itu ada item, scale sama scale if it delete. Itu kita checklist semuanya, ANOVA table-nya itu none. Selanjutnya missing-nya itu yang paling exclude itu. Lanjut setelah itu kita continue. Setelah kita continue, model yang terdapat itu ada beberapa model, tapi kita pilih model alpha saja, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu muncul data-data yang udah kita uji seperti ini. Ini ada data dari case processing summary yang pertama, lalu ada data reliability, item statistik, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat pada hasil yang kita dapat, ini uji rehabilitas dan uji validitas pada X1-nya, yaitu di uji rehabilitasnya itu kita mendapatkan 0,713 atau 0,713, itu bisa kita lihat pada reliability statistik di Cronbach alpha-nya, yang dimana uji rehabilitas yang kita dapat pada X1 ini bisa dibilang konsisten, karena uji rehabilitas bisa dibilang konsisten itu jika nilai rehabilitasnya lebih dari 0,7, dan kita dapatkan ini 0,713, maka itu lebih dari 0,7, maka dibilang konsisten. Oke, selanjutnya kita lihat uji validitasnya, yang dimana kita dapat lihat dari item total statistiknya itu ada A1 sampai A5. Kita lihat dari corrected item total correction. Dari uji validitas ini bisa dibilang valid jika nilainya itu lebih besar dari 0,3. Kita lihat yang A1 itu dia hasilnya 0,389, yang dimana berarti A1 pada X1 ini dikatakan valid karena dia lebih besar dari 0,3. Lalu pada A2-nya itu ia mendapatkan hasil 0,556, yang dimana juga dapat dikatakan valid karena lebih dari 0,3. Lalu pada A3-nya itu kita mendapatkan 0,597, yang dimana juga dapat dikatakan valid karena lebih besar dari 0,3. Lalu pada A4-nya itu kita mendapatkan 0,13 dan juga bisa dibilang valid. Lalu pada A5-nya juga kita mendapatkan 0,548 dan dikatakan juga valid. Maka uji validitas pada X1 ini ialah dari A1 sampai A5 yang sudah kita dapatkan itu uji validitasnya semuanya valid. Nah, selanjutnya kita lihat pada yang X2, yang dimana prosesnya itu sama seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Untuk ujinya sama seperti X1, kita masukkan dulu datanya, kita pindahkan ke Excel, lalu untuk ujinya sama ke analis, lalu pilihnya juga sama seperti yang X1 tadi. Lalu setelah kita kelola nih, kita dapatkan data pada X2-nya, yang dimana pada uji reliabilitasnya pada X2 itu kita mendapatkan 0,820 atau 0,820, yang dapat kita lihat dari reliability statistik, yang dimana bisa dibilang berarti ujinya ialah menghasilkan konsisten karena dia lebih dari 0,7. Seperti yang dijelaskan tadi, reliabilitas bisa dibilang konsisten jika hasil nilainya itu lebih dari 0,7, dan yang kita dapatkan itu lebih dari 0,7. Lalu lanjut kita uji validitasnya pada yang X2 ini, kita lihat dari item total statistik yang sudah kita dapatkan dari A1 hingga A5, yang dimana di A1 itu kita mendapatkan nilai 0,389, yang dimana berarti uji ini valid. Yang A2 juga kita mendapatkan 0,556, yang dimana uji ini juga valid. Selanjutnya pada A3 juga dapat kita lihat untuk uji validitasnya ini bisa dikatakan valid hingga pada data yang A5 itu juga valid, karena dari data A1 hingga data A5 itu ialah lebih dari 0,3, berarti
hasil dari pertanyaan kuesioner yang kita dapatkan pada X2-nya itu diuji reliabilitasnya konsisten dan uji validitasnya itu ialah semuanya valid dari tiap poin-poin pertanyaan dari kuesioner tersebut. Nah, lanjut kita akan melihat uji reliabilitas dan uji validitas dari yang variabel Y-nya. Yang dimana untuk pengerjaannya itu sama seperti tadi yang uji reliabilitas dan validitasnya pada variabel X1 dan X2-nya. Lanjut setelah itu kita mendapatkan datanya seperti ini yang bisa kita lihat pada uji reliabilitasnya di variabel Y ini kita mendapatkan 0,857. Maka berarti uji reliabilitasnya disebut konsisten karena dia lebih dari 0,7. Lalu selanjutnya kita lihat dari uji validitasnya dari Y-nya. Pada item total statistik itu kita mendapatkan dari A1 hingga A5 itu. Ini kita dapat A1 0,577, A2 0,685, A3 0,638, A4 0,798 dan A5-nya itu 0,685. Yang dimana dari yang kita lihat pada A1 hingga A5 ini yang kita dapat semuanya itu lebih dari 0,3. Maka pada variabel Y di uji validitas ini ialah valid. Dan pada uji reliabilitasnya juga konsisten. Maka dapat kita simpulkan dari uji reliabilitas dan uji validitas dari X1, X2 hingga variabel Y itu jawabannya ialah konsisten dan valid. Maka pada pertanyaan kuesioner yang kita berikan kepada kita sebarkan ialah untuk pertanyaan-pertanyaannya itu konsisten dan valid. Oke, selanjutnya di sini kita akan uji normalitas, yang dimana untuk melihat apakah kuesioner yang kita buat itu terdistribusi secara normal atau tidak terdistribusi secara normal. Nah, pertama ini kita lihat dulu data-datanya kita Excel yang sudah kita dapatkan. Lalu di sini kita total terlebih dahulu dari tiap-tiap jumlah keseluruhan variabel. Seperti ini ada variabel X1 kita total, ini totalnya kita totalin, dan juga begitu pada variabel X2 dan juga variabel Y. Karena pada uji normalitas ini kita akan menggunakan dari total keseluruhan tiap-tiap variabel. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita kembali pada Excel, lalu untuk mengcopy, untuk memindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste atau kita pindahkan di aplikasi SPSS, lalu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik yang variable view yang paling bawah itu untuk mengubah namanya. Nama yang pertama atas ini kita mengubah menjadi X1, yang bawah menjadi X2, dan selanjutnya itu menjadi Y. Nah, selanjutnya untuk yang di sampingnya itu dibiarkan saja, tidak usah diubah. Lalu kita ubah lagi itu pada measure-nya, measure. Lalu itu kita pilih yang scale yang paling atas, begitu juga pada X1, X2 dan Y itu sama scale. Lalu setelah itu kita balik lagi ke data view. Lanjut kita langsung uji normalitasnya, yaitu dengan kita yang klik yang analis, lalu kita pilih deskriptif statistik. Setelah itu pilih yang explore. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, kita akan uji normalitasnya satu persatu. Karena pada uji normalitas ini sama seperti uji sebelumnya, harus tiap variabel. Nah, di sini kita mulai dari variabel Y dulu. Variabel Y akan kita uji, pindahkan ke dependent list-nya. Setelah kita pindahkan ke dependent list, kita klik yang plots paling samping itu di plots, lalu kita klik centang pada deskriptif yang stem and leaf-nya kita centang, histogramnya juga kita centang. Lalu jangan lupa kita centang atau cekis juga pada normality plots with test-nya. Setelah itu kita klik continue, lalu seperti ini display-nya tetap saja, nggak usah diubah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita mendapatkannya seperti ini ada dari atas, dan selanjutnya ada histogramnya juga, dan juga bawahnya. Nah, untuk melihat uji normalitasnya ini, kita bisa lihat pada data test of normality, yang dimana itu terdapat dua data, yaitu ada data Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Yang dimana kita lihat pada signifikan Kolmogorov-Smirnov itu 0,031 dan pada Shapiro-Wilk itu 0,003. Yang dimana di sini terdapat perbedaan antara signifikan dari hasil Kolmogorov dan juga Shapiro. Yang dimana uji normalitas bisa dibilang terdistribusi secara normal itu jika dari signifikannya itu lebih dari 0,05. Yang kita lihat di sini itu ada dua, yang satu itu lebih dari 0,05, yang satunya lagi kurang dari 0,05 yaitu 0,003. Yang dimana berarti pada variabel Y-nya ini tidak terdistribusi secara normal. Maka pada uji normalitas di variabelnya itu tidak terdistribusi secara normal karena mereka memiliki perbedaan antara signifikannya. Lalu selanjutnya kita uji normalitas pada variabel X1. Untuk tahap-tahapan caranya itu sama seperti uji normalitas yang Y. Semuanya sama, klik yang analis lalu pilih deskriptif, itu sama semuanya, hingga akhirnya kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita lihat pada test of normality-nya, yang dimana pada Kolmogorov-Smirnov-nya itu terdapat signifikannya 0,089 dan pada signifikan Shapiro-Wilk-nya itu 0,051. Nah, pada variabel X1 ini uji normalitasnya itu bisa disebut dengan terdistribusi secara normal, karena kita lihat pada variabel X1-nya ini itu hasil dari signifikannya itu lebih dari 0,05, yang dimana yang pertama 0,089, yang kedua 0,051. Maka pada variabel X1 ini untuk kuesionernya itu terdistribusi secara normal. Lanjut, selanjutnya kita lihat dari uji normalitas yang X variabel X2-nya, yang dimana untuk tahap-tahapannya itu sama seperti tadi. Lalu ini langsung saja karena sudah kita tes, kita lihat pada test of normality-nya X2, yang dimana di sini terdapat perbedaan lagi pada signifikannya. Di Kolmogorov-Smirnov itu terdapat signifikan 0,06, yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Tetapi pada Shapiro-Wilk itu signifikannya hanya mendapatkan 0,01, yang dimana kurang dari 0,05. Maka pada variabel X2 ini untuk kuesionernya bisa dibilang tidak terdistribusi secara normal, karena dimana signifikannya di sini tidak memenuhi syarat atau
yang sudah ditetapkan, yaitu harus lebih besar dari 0,05. Maka dari variabel X1, X2, dan Y yang kita miliki pada kuesioner ini, yang terdistribusi secara normal itu hanya pada variabel X1 saja. Untuk pada variabel Y dan variabel X2-nya itu pada kuesioner ini tidak terdistribusi secara normal, karena pada signifikannya itu tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu multikolonialitas. Seperti yang tadi, di data view itu jumlah semua variabel. Di variabel view-nya itu masukkan X1, X2, dan Y-nya. Setelah itu klik analis, cari klik regression. Setelah itu klik linear. Selanjutnya di dependennya itu masukkan Y. Di independennya itu masukkan X1 dan X2-nya. Setelah itu klik statistik. Setelah itu centang yang collinearity diagnostiknya saja. Setelah itu klik continue. Kemudian klik OK. Dan muncul hasilnya. Di sini, di multikolonialitas ini, variabelnya di koefisien, di toleransinya itu, di koefisiennya itu di toleransi yang X1-nya 0,536, di X2-nya juga 0,536, selanjutnya di HIV-nya itu ada 1,865, terus di X2-nya juga 1,865. Jadi, di sini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Masuk ke SPSS, di data view-nya itu jumlah semua total variabel. Di variabel view-nya itu masukkan X1, X2, dan Y. Selanjutnya klik analis, cari regression. Setelah itu klik linear. Di dependennya masukkan Y, di independennya masukkan X1 dan X2. Setelah itu klik plots, di Y-nya itu kita masukkan spread, di S-nya itu kita masukkan spread, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, ada model sumarinya, terus juga ada ANOVA-nya. Jadi ANOVA-nya itu di regressionnya ada 311,84. Terus selanjutnya ada di koefisiennya di X1-nya itu ada 0,03, di X2-nya 0,01. Selanjutnya ada residual statistik, dan yang selanjutnya yang paling penting diperhatikan yaitu scatter plot dependent variable Y-nya. Jadi perhatikan grafik ini, jika pada hasil scatter plot dependent variable Y ini yang menyebar, dan berarti kesimpulannya lulus dari uji heteroskedastisitas, seperti itu. Di uji autokorelasi ini, kita masuk ke Excel, setelah itu masukkan semua total dari variabel, terus setelah masuk ke SPSS, yang di data view-nya itu jumlah semua variabel, terus yang di variabel view-nya itu masukkan X1, X2, dan Y. Selanjutnya klik analis, cari regression, kemudian klik linear, di dependennya itu kita masukkan Y, terus di independennya kita masukkan X1 dan X2-nya, kemudian klik statistik, centang yang estimates, terus centang yang model fit, juga centang yang Rubin-Watson, kemudian klik continue, terus klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil dari autokorelasinya. Selanjutnya akan muncul hasilnya, yaitu di model sumarinya ada di Rubin-Watsonnya itu 0,964. Terus selanjutnya di ANOVA-nya itu di sheet-nya ada 0,00. Terus di koefisiennya yang konstannya itu ada 0,211, di X2-nya ada 0,01, di X1-nya 0,03. Selanjutnya itu ada residual statistiknya, tampilannya itu seperti ini. Jadi itu untuk uji autokorelitas. Seperti itu. Nah, selanjutnya atau uji yang terakhir ini kita akan uji linear berganda, yang di sini kita masukkan data-datanya itu seperti yang tadi, total dari keseluruhan penjumlahan variabel tiap variabel dari X1, X2, dan Y kita masukkan, pindahkan ke aplikasi SPSS seperti ini sama, dan setelah itu langsung kita uji tesnya. Kita klik yang analis yang paling atas, lalu setelah itu kita klik regression, lalu setelah itu kita klik langsung linear. Nah, tampilannya akan seperti ini, yang dimana pada dependennya itu kita pilih yang variabel Y-nya, dan pada independennya itu kita masukkan variabel X1 dan variabel X2. Nah, setelah itu langsung kita klik OK saja. Nah, akhirnya muncul nih hasil ujinya seperti ini. Di sini ada yang terlihat, ada dari penjelasan hasilnya itu ada model sumari, ada dari penjelasan ANOVA-nya, lalu ada koefisiennya, dan yang terakhir tuh ada residual dari statistiknya. Nih, kita dapat lihat dari laporannya ini, dari hasil ujinya ini seperti ini. Oke, selanjutnya setelah tadi ini yang terakhir, ujian terakhir pada uji regresi linear berganda. Tadi kita belum jelaskan, mari kita jelaskan dari hasilnya. Yang pertama itu ada dari hasil model sumarinya, yang dimana ini masuk pada output koefisien determinasinya. Nah, ini dapat dilihat pada hasilnya, yang dimana berarti kita dapat lihat pada adjusted R square-nya itu adalah 0,563. Nah, pada di sini
yang dimana kesimpulannya yaitu bahwa berpengaruh pada variabel independen ke variabel dependen secara simultan atau bersama-samanya sebesar 56,3%. Lalu selanjutnya itu ada hasil dari ANOVA-nya. Pada hasil ANOVA ini kita fokus pada hasil signifikannya, yang dimana hasil ANOVA ini masuk kepada output uji F atau simultan, dimana bisa kita lihat model regresi dinyatakan fit jika nilai signya kurang dari 0,05. Nah, kita lihat nih hasil dari signifikan kita. Itu diketahui signifikannya itu 0,000 yang artinya itu dia di bawah atau memang kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel independen. Lalu selanjutnya itu ada hasil dari koefisiennya, yang dimana dari hasil koefisiennya ini juga fokus pada lihat nilai di signifikannya, dan nilai ini masuk pada output uji T atau hipotesis, yang dimana ini catatannya jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, kesimpulannya yaitu berpengaruh secara signifikan dan sebaliknya. Maka kita lihat nih pada nilai signifikan variabel X2 nya yaitu sebesar 0,001, yang artinya dia lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel X2 ini tidak berpengaruh dengan variabel Y tersebut. Nah, yang kedua kita lihat nilai signifikan pada variabel X1-nya. Nilai signifikan variabel X1 ini 0,003, yang dimana dia lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya pada variabel X1 ini juga tidak berpengaruh dengan variabel Y. Maka dari hasil koefisiennya ini pada variabel X1 ataupun variabel X2 itu tidak berpengaruh dengan variabel Y-nya karena hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Lalu di sini dapat kita jelaskan juga dari analisis persamaan regresi bergandanya, pada persamaan regresi yang dapat kita peroleh yaitu 2,790, yang ini kita dapatkan dari sini dari konstantanya yang dari koefisien. Lalu selanjutnya kita tulis plus 0,422 pada X1, dimana ini dapat lihat dari sini nih. Ini kan plus ya, makanya di sini ditulis plus. Lalu seperti juga itu pada yang S2-nya ini plus, maka kita tulis plus 0,44. Yang dimana berarti nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,790, maka diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel bernilai 2,790. Yang pertama itu ada nilai koefisien regresi variabel X1 bersifat bernilai positif sebesar 0,422, maka diartikan jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, dimana kita lihat juga nilai koefisien regresi pada variabel X2 ini bernilai positif juga sebesar 0,444. Maka sama artinya, dimana variabel X2 ini meningkat, maka variabel juga akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf jika penjelasan dari kami ada yang kalian kurang mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.